Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya rekan-rekan UKM mendunia. Kita ada di satu airlines internasional yang operate di Surabaya. Nama airline-nya adalah Malaysia Airlines dan concern di kargo sebutnya jadi Mas Kargo. Malaysia Airlines Kargo yang terbang direct online dari Surabaya ke Kuala Lumpur dan lanjut ke destinasi negara internasional yang lain. Langsung aja kita sapa teman sahabat kita ini adalah Pak Andi Jens Taihutu sebagai Cargo Manager Malaysia Airlines Cargo JSA yang ada di Surabaya. Selamat sore, Selamat Om sore, Andi. Pak Iko. Selamat sore rekan-rekan UKM. Jadi Om Andi ini yang incas di Surabaya. Jadi Anda kalau mau ketemu beliau di Surabaya, boleh mau tanya apa saja tentang pengangkutan yang menggunakan Malaysia Airlines. Dan saat ini Om Andi akan jelasin bagaimana Malaysia Airlines terbang di Surabaya, frekuensi, jenis pesawat, kapasitas, dan kemana saja. Kita dengerin sumbernya langsung. Silakan Om Andi. Ya, terima kasih Pak Iko atas kesempatannya. Malaysia Airlines sudah lama terbang dari Surabaya untuk rute-rute internasional. Namun semenjak pandemi sempat lama sempat itu. off ya, off lama. Sempat off tuh Pak Iko. Ya, Dan off lama. baru kembali online di Surabaya setahun yang lalu. Bulan tepatnya itu kalau nggak salah bulan Juni. Ya untuk untuk rutenya itu sementara waktu itu masih direct ke Kuala Lumpur, Pak Iko. Nah, dan frekuensinya juga nggak begitu banyak ya. Namun sampai saat ini frekuensinya sudah daily, Pak Iko. Sudah daily nih? Ya. Pesawatnya? Pesawat dengan tipe Boeing 737 seri 800. Wah, 737 seri 800 itu narrow body yang kekinian. Narrow body, betul. Narrow body yang kekinian. Jadi ada seri 800, seri 900 nih yang dipakai Garuda, kalau Lion ada betul. Seri 900. Ada sendiri. Kapasitasnya yang diperkirakan berapa nih? 2 ton, 3 ton? 2 ton 500. 2 ton 500 per flight. Per flight. Berangkat dari Surabaya jam berapa? Dari Surabaya dia timingnya itu jam 10 pagi. Setiap hari sama? Setiap hari ya. Tiba di Kuala Lumpur jam 13.40 local time. Waktu Kuala Lumpur? Waktu Kuala Lumpur. Waktu Kuala Lumpur. Kurang lebih 3 jam terbang ya? 3 jam, ya. 3 jam. Pak Iko. Jadi pesawatnya narrow body, kapasitasnya 2 ton setengah. Sekali terbang nih, 2 ton setengah. Jadi Anda, teman-teman UKM dunia yang punya kargo, yang udah konsepnya udah B2B, atau teman-teman kurir yang memang udah support untuk produk-produk di teman-teman UKM dunia, karena teman-teman UKM itu kan B2C biasanya. Nah ini bisa memanfaatkan rute Malaysia Airlines dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Ke Lumpur kemana aja nih setelah beyond Kuala Lumpur nih? Untuk beyond Kuala Lumpurnya, Malaysia Airlines punya rute yang terdekat kayak Australia. Terus Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Brisbane sekarang offline, tapi tracking dilayani oleh truk. Iya. Sementara untuk Southeast Asia-nya ada Vietnam, Thailand, Bangkok. Ya, Thailand, Bangkok ya. Thailand, Bangkok lah itu ya. Sri Lanka. Di Bangkok di mainport ya? Bukan yang second airportnya ya. Second airportnya, iya. Ada rute ke China juga ada. Guangzhou, Hong Kong sama Pudong, Shanghai. Shanghai ya? Oke, ke Jepang? Jepang juga ada. Eropa ada 2. Ada London Heathrow sama Amsterdam. Nah, ini buat teman-teman nih yang produknya pasar-pasar Eropa sekarang kan lagi naik nih, komoditi teman-teman UKM itu yang produk kreatif ya Pak ya? Produk kreatif itu seperti ekoprint, kemudian batik, kemudian produk-produk kerajinan yang lain-lainnya. Yang sekarang ada kerajinan bagus-bagus yang udah masuk diterima pasar ke sana dengan konsep B2C. Langsung teman-teman UKM jualan kepada end user. Nah, itu biasanya dikirim pakai kurir, tapi kalau misalnya banyak, urgent pasti pakai kargo. Dan perlu diketahui juga komoditi lokal seperti kopi itu udah familiar dengan air freight. Karena dikirimnya udah nggak tontonan pakai laut lagi. Sifatnya urgent, ya dikirimnya sekitar 100 kilo, 200 kilo. Ada yang teman-teman kecil-kecil, nah kalau 100 kilo, 200 langsung masuk kargo. Masuk itu Pak Iko. Nah ini edukasi nih buat kita semuanya, teman-teman UKM dunia, bahwa pengangkut adalah satu hal penting dan hari ini kita memahamkan tentang bagaimana cara kirim atau cara angkutnya.
Dan salah satu hal yang kita tegaskan ini adalah air freight-nya. Ini air freight. Jadi pengiriman atau pengangkutan itu ada yang pakai udara, air freight, ada yang pakai laut, LCL sama FCL ya. Kemudian ada yang teman-teman pakai kurir yang B2C. Nah ini kesempatan ketemu Pak Andi, ngobrol langsung tentang Malaysia Airlines yang mengakomodir produk Anda semuanya untuk bisa terdelivery ke negara-negara target market. Nah, perlu diketahui juga, apakah bisa UKM dunia atau teman-teman UKM ini bisa booking langsung ke airline? Sebenarnya bisa, tetapi ada mekanisme yang diselesaikan tentang kepabeanan. Betul Pak Iko. Kepabeanan ya. Tentang kepabeanan ini yang adalah yang melaporkan kepada pihak custom, melengkapi sertifikasi yang lain, misalnya produk yang perlu karantina. Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman secara langsung. Tetapi untuk di PPJK harus bersertifikasi ahli kepabeanan. Nah, tunjuk kargo agent tertentu sebagai mitra Anda, dan tentu pasti teman-teman kargo agent hubungannya sama Pak Andi. Sama saya. Nah, sama Andi. Itu. Ini sekilas informasi di sore hari ini. Semoga bermanfaat, Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dan waktunya. Ya, mungkin saya mau jelasin sedikit. Sedikit boleh. Saya tambahin sedikit. Jika teman-teman punya kargo, karena dari Surabaya ini pesawatnya narrow body ya, kecil ya. Jadi itu juga ada limitasinya. Seperti dimensinya juga nggak bisa besar-besar. Oh iya, betul dimensi. Dimensi ukuran paling maksimum itu yang bisa diterima oleh pesawat Boeing 737 itu 170 kali 70 kali 70 cm. Iya. Begitu juga dengan berat per boxnya, Pak Iko. Iya, per piece. Itu ada limitasinya, maksimum 80 kilo. Per piece ya? Per piece. Per piece. Karena sesuai kemampuan porter. Kemampuan porter, kemampuan peralatan, equipment yang dibutuhkan nanti di narrow body, di sana untuk narrow body, ya maksimum segitu. Betul. Karena lebih dari itu akan mempengaruhi tinggal diterima mestinya. Ya, betul. Selain nggak diterima juga mempengaruhi kinerja mereka nanti di sana, Pak. Gitu. Tetapi kalau misalnya barangnya besar bisa pakai road feeder service ya? Itu yang mau saya jelaskan. Jika teman-teman punya kargo yang bisa dibilang heavy, heavy gitu ya, Pak Iko ya. Overweight, over dimension gitu ya. Kita punya solusi. Kita punya road feeder service atau feeder tracking. Kita arahkan dari Surabaya ke Denpasar gitu. Karena di Denpasar kita punya wide body. Pesawat wide body, Pak Iko. Dan tidak satu kali. Sehari setiap hari ada. Setiap hari ada. Ya. Wide body ya? Wide body. Wide body itu untuk barang yang besar ya? Besar ukurannya. Ukuran panjang lebarnya ini yang 3 meter kali 2 meter, tinggi 150 cm. Ikutin inilah ya, ULD kontur ya. ULD-nya. Ya, ULD apa nanti pelajaran berikutnya nih. Jadi, makasih infonya. Baik. Jadi memang ini Pak Andi adalah program edukasi kepada masyarakat semuanya bahwa kargo itu tidak susah. Dan perlu disosialisasikan berkelanjutan. Ya, betul, Pak. Dan kita kenalkan alat pengangkut, mode angkut, dan mekanisme pengirimannya. Jadi kita akhirnya tahu kan bagaimana yang narrow body dari Surabaya Malaysia Airlines, kemudian kalau yang barangnya besar, wide body, masuk di wide body, kirim ke Denpasar menggunakan road feeder service, tapi custom clearance-nya di Surabaya. Di Surabaya, Pak Iko. Jadi angka ekspornya Surabaya. Jadi Anda yang sudah punya NIB, badan usaha yang sudah siap ekspor, ekspornya atas nama Anda, pelabuhan muatnya Surabaya. Di Surabaya, tapi dikirim via Denpasar. Via Denpasar. Ya. Ini inovasi tentang teknis logistik. Pak Andi, terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak Iko, sama-sama. Nanti bisa calling Pak Andi, kita bisa informasikan nomor teleponnya untuk informasi lebih lanjut. Bisa hubungi UKM Mendunia juga, dan ini kita berkelanjutan terus mensosialisasikan, mengedukasi, dan mendampingi teman-teman mendunia untuk paham tentang cara jual, dan hari ini adalah bagian dari cara kirim. Terima kasih Pak Andi, sekali lagi sehat selalu. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Selamat sore.